Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika atallahu umrahu wa nafa'ani bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan keafiatan, kesehatan sehingga kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ugi rawuh wonten enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mugi-mugi ugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan panjang umur kepada beliau sehingga insyaallah mudah-mudahan bisa membawa kemajuan Muhammadiyah utamanya di Morangan ini bisa menjadi lebih maju lagi, tidak saja kepada warga tetapi kepada seluruh umat Islam khususnya di Morangan ini. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah semoga kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Islam. Ingkang angka kalih selawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang yaumil kiamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Dalam pertemuan atau kajian Ahad pagi ini saya akan mengawali membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi wonten kitabipun namanya Riyadhus Shalihin di dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Al-yaqinu wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Banyak ayat yang beliau tulis tetapi tidak akan saya bacakan terlalu panjang, langsung kepada hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Kanjeng Nabi bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat, artinya umat yang sangat banyak. Kapan itu? Di hari kiamat nanti. Fara'aitun nabiyya, ketika itu aku melihat kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'hu ar-ruhaitu, ada seorang nabi bersama nabi ini ar-ruhaitu. Apa itu ar-ruhaitu? Bidhammi ar-ra'-nya didomahkan ar-ru, tasghir rohti, ar-ruhait bukan ar-ruhayy. Wa hum duna asyri anfusin, artinya kalau mengatakan ruhait rohtun itu kumpulan orang jumlahnya lebih kecil dari 10, tidak ada 10 orang. Jadi ditampakkan kepada Nabi Muhammad nanti di hari kiamat ada seorang nabi
yang dia hanya diikuti oleh orang kurang dari 10. Wan nabiyya. Kemudian dan juga seorang nabi, wan nabiyya. Wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Bersama nabi ini ada seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Jadi pengikutnya antara 1 sampai 2. Yang pertama ada nabi diikuti oleh kurang dari 10. Kemudian ditampakkan juga nabi yang ikuti antara 1 dan 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'hu ahadun itrufi ali sawadun azimun. Kemudian ditampakkan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nabi walaisa ma'ahu ahadun, tidak ada yang mengikuti, cuman sendiri saja dia berjalan tanpa ada yang mengikuti. Nah, sebenarnya ini merupakan pelajaran juga bagi kita, khususnya para penggiat dakwah itu. Dakwah itu keberhasilannya bukan diikuti orang banyak ternyata, tapi bagaimana ketulusan dan keikhlasan di dalam dia berdakwah dan konsisten di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi pun, jangankan manusia biasa, tidak ada yang mengikuti. Itrufi'a li sawadun azimun. Kemudian setelah itu ditampakkan, diperlihatkan rufi'ali, diperlihatkan kepadaku, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maknanya sawadun azimun. Sawadun itu artinya jumlah azim yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Nabi Muhammad ketika itu menyangka kalau jumlah umat yang banyak itu adalah umatnya. Fadhanantu annahum ummati. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Walakin, tapi lihatlah, undur ilal ufuki, lihatlah di ufuk itu. Apa itu arti al-ufuk? Kalau bahasa kita juga ufuk, bahasa Indonesianya. Itu apa itu? Kalau dalam bahasa Arab maknanya an-nahyah wal janib, artinya segala penjuru. Di segala penjuru di sana lihatlah. Fa idza sawadun azimun, ada sejumlah umat yang sangat besar. Faqilali undur ilal ufuqi al-akhar, lihatlah di penjuru-penjuru yang lain. Fa idza sawadun azimun, di sana juga banyak sekali umat-umat. Fadhanantu faqilali hadhihi ummatuka, dan kemudian dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Di antara sejumlah manusia yang besar itu ada sab'una alfan, 70.000 yadkhulunal jannah, yang 70.000 ini mereka masuk surga bighairi hisabin, tanpa ada hisab sama sekali, wala adzabin, tanpa ada azab. Thumma nahadu fadakhala manzilah. Kanjeng Nabi kemudian nahadu, bangkit. Nahadu itu artinya bangkit. Maka kalau ada nahdlatul ulama itu artinya kebangkitan ulama, dari kata nahadho. Kanjeng Nabi bangkit, fanazala fadakhala manzilahu, masuk ke rumahnya. Fakhadhan nas, khadha artosipun berbincang-bincang, bercakap-cakap. Fi ula'il ladina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin. Mereka memperbincangkan orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala adzabin, tanpa adab. Ini siapa mereka? Kita pun juga bertanya-tanya, apakah kita termasuk dari 70.000 itu?
Faqala ba'duhum. Kemudian mereka menerka-nerka. Sebagian mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan pasti mereka ini adalah orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Kata sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka ini 70.000 orang ini adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan di dalam hidupnya lam yusyriku billahi, mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'a, mereka memperbincangkan ini itu dan lain sebagainya. Ketika itu fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau keluar. Beliau bersabda mengatakan, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu. Kemudian mereka mengatakan, faqala, mereka mengatakan tentang apa yang diperbincangkan, tentang siapa 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, siapa mereka ini? Yang pertama, beliau mengatakan, hum alladzina la yarqun, orang yang tidak meruqyah. Yang kedua, wala yastarqun, orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Artinya ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kalau dengan dukun dan lain sebagainya, ini namanya tidak syar'i. Ruqyah menurut para ulama itu mubah, boleh kalau itu berdasarkan syariat. Artinya dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa difahami, itu boleh. Tapi banyak orang beruqyah itu dengan sesuatu yang tidak difahami, mengamalkannya, mantra-mantra dan lain sebagainya. Yastarquna, artinya mereka minta ruqyah, yang ruqyah tidak tahu mantra yang dibacakan apa, yang meminta ruqyah apalagi. Maka la yarquna wa lastarqun. Wala yatatayyarun, artinya mereka tidak memandang suatu itu sebagai kesialan. Maknanya tatayyar itu dari kata to'ir. To'ir itu burung. Zaman dulu kalau ada burung ke kanan, wah ini berarti bagus ini. Dan mabur, manuk mabur ngiwo, wah jangan keluar, nanti kalau keluar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan menrin ngoten. Di dunia barat sampai sekarang, karena saya perhatikan ya, saya itu bekerja di dunia perhotelan itu lama, hampir 15 tahun. Saya hampir tidak pernah menemukan angka 13 di lantai-lantai hotel. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, bahkan di tempat kerja sendiri. Jadi lift itu langsung naik ke 12, langsung ke 14. Kenapa? 13 dianggap sebagai sial. Kalaupun toh perusahaan itu tidak punya keyakinan itu, tetapi mereka takut penumpangnya atau konsumennya itu mereka punya takhayul semacam ini, maka takut ke hotel itu dan lain sebagainya. Maka tidak ada 13. Jarang. Di Amerika itu 90% mungkin tidak ada. Hanya mungkin 10% yang ada. Di Indonesia pun begitu juga. Kalau di Jepang atau Cina itu mereka menghindari angka 4. Karena 4 itu kalau diucapkan si itu sama dengan mengucapkan mati. Maka artinya mati, usahanya mati, apanya mati, maka mereka menghindari angka 4. Ini artinya tatayyur. Islam tidak mengajarkan demikian itu. Tidak boleh melaksanakan suatu acara
pada waktu tertentu atau bulan tertentu. Islam tidak ada yang demikian. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, ini wala yatatayyarun. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab ini, kata Kanjeng Nabi Muhammad, sabda beliau, yang pertama layarkun, dia tidak meruqyah, walastarkun, dia tidak meminta ruqyah, wala yatatayyarun, dia tidak percaya tentang benda-benda yang bisa memberikan kemanfaatan dan lain sebagainya, kemudaratan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Faqama Ukasyah, maka ketika itu ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ukasyah. Ia kemudian berdiri. Faqala, ia mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alni minhum. Ya Rasul, doakan saya semoga saya menjadi salah satu dari 70 orang itu. Faqal, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Baik, kamu merupakan salah satu dari 70 orang itu. Terus penak mawon nggih, kan ndongake Kanjeng Nabi masuk dalam 70 orang. Kemudian orang-orang pada iri terhadap Ukasyah ini. Tsumma qama rajulun akhar, ada berdiri laki-laki yang lain, faqala ud'ullaha ayyaj'alni minhum ya Rasul. Wahai Rasul, jadikanlah aku, doakan aku supaya menjadi bagian dari yang 70 itu. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, di sini yang terakhir beliau mengatakan pondasinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Diterangkan di dalam kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan ya, wa inna quwwatat tawakkuli, sesungguhnya kuatnya tawakal kita kepada Allah itu, wa dhu'fahu, dan lemahnya tawakal kita kepada Allah tergantung pada apa? Bihasbi quwwatil imani wa dha'fihi. Itu tergantung kuatnya iman kita dan lemahnya iman kita. Wa kullama qawiya imanul abdi, maka ketika iman seorang hamba itu menjadi kuat, kana tawakkuluhu aqwa, maka tawakalnya itu lebih kuat. Wa idza dhaufa al imanu dhaufa at tawakkulu, maka ketika iman itu lemah, maka tawakalnya pun menjadi lemah. Wa idza kana tawakkulu dhaifan, dan apabila tawakalnya itu lemah, fahuwa dalilun ala dhafil imani wala budda. Kalau tawakalnya lemah, itu menandakan lemahnya iman, dan memang kejadiannya seperti itu. Wala budda. Apa itu tawakal? Saya cerita sedikit. Saya kira panjenengan nggih ugi pernah ada yang merasakan ketika kita naik pesawat terbang. Saya dulu pertama kali naik pesawat terbang takut, karena takut ketinggian. Tapi ternyata yang kita takuti itu yang kita temui. Jadi saya hampir 8 bulan sekali itu naik pesawat, mungkin lebih dari 10 kali. Pernah dulu dalam beberapa bulan itu lebih dari 8 kali naik pesawat, karena harus pindah dari satu negara bagian di Amerika Serikat ke negara bagian yang lain karena tugas. Sampai-sampai bawa koper niku rodone prudul, karena ternyata di airport itu kita punya bagasi yang bagus atau koper yang bagus, ternyata dilempar-lempar. Saya lihat sendiri nih, kejam sekali. Nah, ketika kita masuk check-in, nanti akan ditanya mana pasportnya.
Where is your passport? Pasportnya kita kasihkan. Where is your ticket? Mana tiketnya? Tiketnya kita kasihkan. Kemudian kita dikasih namanya boarding pass. Ketika kita dikasih boarding pass, tanyakan mana baggage claimnya. Karena kalau tidak ditanyakan, kita tidak bawa, tidak bisa ngambil koper nanti. Setelah itu, kemudian barang-barangnya ditimbang, masuk ke dalam bagasi pesawat, kita menuju ke security checkpoint. Di sana dicek security, kemudian kita mencari gate kita. Gate itu adalah tempat tunggu di bandara yang langsung menuju kepada pesawat. Nah, setelah ketemu, jadi ini merupakan birokrasi yang ada di bandara. Nanti kita imigrasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk pesawat. Ketika kita masuk pesawat itu, saya sendiri tidak tahu pilotnya siapa dan lain sebagainya. Tapi kita mantap saja. Begitu kita masuk, tidak tahu pilotnya siapa, orang mana, tapi kita mantap. Ini namanya tawakal. Kita masrahkan diri kita meskipun kepada orang yang tidak kita kenal. Padahal orang itu punya kelemahan, itu pun kita pasrah dan tawakal. Faktanya apa? Mohon maaf, kalau kita cerita beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu, terjadi kecelakaan pesawat luar biasa di India. Yang selamat hanya 1 orang. Kalau mereka tidak tawakal awalnya, mereka tidak akan mau naik pesawat itu. Tapi mereka memasrahkan semuanya kepada pilot. Nah, ini yang disebut tawakal. Para sedaya ingkang kula hormati, maka Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Jami' li Ulumil Imam Ahmad itu mengatakan, ketika beliau ditanya tentang tawakal, apa itu yang disebut dengan tawakal? Kata beliau, faqala wa su'ila 'anit tawakkuli. Dia ditanya tentang tawakal. Al-Imam Ahmad ditanya tentang tawakal, beliau mengatakan huwa qat'ul istisyrafi bil iyas minal khalqi. Yang disebut dengan tawakal itu adalah memutuskan segala pengharapan kepada makhluk, kemudian menyerahkan pengharapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai tawakal. Sebab apa? Jika kita berharap kepada makhluk, maka kita akan dikecewakan. Karena apa? Karena keterbatasannya. Makhluk itu terbatas. Mohon maaf, misalkan kita membantu orang, tetapi pamrih kita supaya orang itu suatu saat nanti membantu kita. Bisa jadi suatu saat dia tidak bisa membantu kita. Karena apa? Karena makhluk itu terbatas. Tapi jika kita berharap kepada Allah, maka kita diserahkan kepada Zat yang maha kuasa atas segalanya. Jadi ketika kita menolong orang, pamrihnya apa? Pamrihnya supaya nanti, ya Allah, saya sudah menolong orang, mudah-mudahan saya digampangkan rezekinya. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Ini artinya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya ambil dari kitab Al-Jami' lil Hadis karya Al-Imam Abdullah bin Wahbin. Kanjeng Nabi bersabda ngeten, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa dia menggantungkan sesuatu kepada sesuatu itu, maka akan diserahkan kepadanya. Artinya apa? Barang siapa yang menggantungkan harapan kepada makhluk, apakah itu manusia, harta, jabatan atau selain Allah, maka Allah tidak akan menolongnya dan dia akan ditinggalkan bersama dengan ketergantungannya yang lemah itu. Akan tetapi sebaliknya, jika hanya berharap kepada Allah, maka ia berada di bawah lindungan dan pertolongannya dan tidak akan pernah mengecewakannya. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka Allah sama sekali tidak akan mengecewakan kita. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, niku adalah tawakal. Kenapa Al-Imam An-Nawawi
menyandingkan al-yakin bitawakal ini karena keyakinan inilah merupakan pondasi dari tawakal. Tidak ada tawakal tanpa keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kematan saya pun